Fisika kuantum adalah teori yang digunakan oleh para ilmuwan untuk menjelaskan dunia mikro ya. Dunia mikro yang di sini adalah itu berupa partikel elementer, atom dan molekul gitu kan. Nah, sedangkan menurut fisika kuantum sesuatu di alam semesta ini itu memiliki frekuensi atau getaran energi yang berbeda dan semuanya saling mempengaruhi satu sama lain di kehidupan nyata. Nah, pada kehidupan nyata ini itu berupa pemikiran, tindakan dan keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Selamat datang di channel Rasa Hidup bersama Bang Tio, mantan cleaning service yang merasa dirinya ganteng, kemudian daftar menjadi cover boy dan langsung dipecat gara-gara tidak sesuai spesifikasi gitu. Akhirnya cuma bisa diterima sebagai office boy dan juga langsung dipecat gara-gara minta penyesuaian tarif yang tidak masuk akal gitu kan. Dan setelah ngalor ngidul nggak karu-karuan kesana kemari gitu kan, akhirnya memutuskan diri untuk menjadi content creator alias youtuber gitu kan. Mohon doa restunya supaya channel ini bermanfaat untuk semuanya gitu. Amin amin ya rabbal alamin gitu kan. Nah, sahabat Rasa Hidup alias Sarah, pada beberapa episode yang sebelumnya 2 atau 3 ya gitu, nah, atau mungkin 4 gitu ya, itu kita pernah membahas 12 hukum alam semesta. Nah, 12 hukum alam semesta ini itu akan digunakan untuk ya itu supaya kita hidup berlimpah ya, tentunya berlimpah materi ya, bukan berlimpah hal-hal negatif. Jadi hidup berkelimpahan, berkecukupan dalam hal materi gitu kan. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas secara lebih spesifik lagi gitu kan, secara lebih dahsyat seperti yang saya bahas di episode sebelumnya. Jadi kita setiap ada episode terbaru itu lebih dahsyat, lebih bergelora kan, lebih bertenaga gitu kan, seperti itu kan. Nah, jadi temanya kali ini adalah gitu kan, tips ngehacks ya Abbas. Pak Tio, Abbas itu teman saya Bang Tio gitu kan. Nah, Abbas di sini bukan, lagi-lagi Abbas di sini bukan temannya Sarah gitu ya. Abbas di sini itu adalah singkatan dari alam bawah sadar gitu kan. Jadi kita ngehack atau memaksa gitu kan alam bawah sadar kita akan sesuai dengan keinginan kita supaya hidup berlimpah gitu kan. Nah, emang bisa caranya? Bisa gitu kan. Di channel saya itu sesuatu yang mustahil atau yang susah itu bisa dilaksanakan dengan mudah gitu kan. Oke gitu. Nah, jadi teorinya gini ya. Sarah tentu pernah bahagia kan, walaupun mungkin jarang-jarang gitu kan, lebih sering misalnya sedih gitu kan, perengut gitu kan, terus galau segala macam kan, tapi juga pas minimal kan pernah merasakan kesenangan gitu kan, pernah ditagih kontrakan, tapi juga pernah misalnya ikut kuis terus dapat hadiah tinggi gitu sehingga bisa bersenang-senang gitu kan dengan pujian hati gitu macam-macam ya. Nah, mungkin Sarah tidak paham ya, atau juga banyak yang sudah paham. Jadi kebahagiaan kita, kesenangan kita, juga kesedihan kita pada saat kita ditagih kontrakan nggak bisa bayar itu kan pasti sedih. Nah, itu kebahagiaan kesenangan itu adalah merupakan dihasilkan dari oleh rasi-rasi kimia. Jadi rasi-rasi kimia yang ada di otak kita gitu kan. Jadi di dalam sel-sel otak manusia itu menghasilkan berbagai macam senyawa kimia yang bisa menimbulkan kebahagiaan atau penderitaan. Anggaplah senyawa yang menimbulkan kebahagiaan itu A gitu kan. Nah, senyawa yang menimbulkan kesedihan itu B gitu kan. Maka kita harus bisa mengaktifkan senyawa A lebih banyak daripada senyawa B gitu kan yang menghasilkan kesedihan gitu. Jadi ketika kita ditimpa kesulitan, kita harus bisa menghack ya, kita harus bisa menghack alam bawah sadar kita supaya senyawa B itu yang menimbulkan kesusahan itu tidak ada, dan kita menghack alam bawah sadar kita supaya senyawa A yang menghasilkan kegembiraan itu muncul dan lebih banyak daripada senyawa B gitu. Nanti efeknya ketika kita diterima kesulitan sedahsyat apapun, ketika kita ditimpa musibah sebesar apapun, kita tetap senyum, senang gitu kan, gembira ria gitu, tidak sedih gitu kan. Itu tujuannya supaya kalau kita menghadapi segala macam kesulitan hidup dengan senyum gitu kan, nanti alam semesta merespon dengan hadiah-hadiah gitu kan, hadiah-hadiah yang berupa hidup berlimpah. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi kebahagiaan kesenangan itu bisa kita atur ya. Jadi kebahagiaan dan kesenangan itu merupakan frekuensi atau vibrasi yang tinggi gitu kan, getaran tinggi ya. Nah, di dalam seto atau hukum tarik menarik ya gitu, kalau yang masih Sarah yang baru bergabung mungkin seto itu bingung. Jadi seto itu adalah singkatan dari subjek menarik objek, atau kalau dalam bahasa hukum alam semesta itu hukum tarik menarik gitu kan, subjek menarik objek, seto gitu kan. Nah, di dalam seto itu kemiripan menarik kemiripan ya. Jadi kita berpikir baik hasilnya baik, kita berpikir buruk hasilnya buruk gitu kan, itu dalam seto. Nah,
vibrasi diri gitu kan, vibrasi diri atau vibrasi dan seto ini merupakan bagian dari 12 hukum alam semesta. Nah, jika kita menggunakan vibrasi dan seto dan juga 12 hukum alam semesta yang lainnya, kita gunakan ini dalam kehidupan kita, maka itu tadi kita akan hidup berlimpah, tentunya berlimpah materi gitu kan. Nah, seperti itu kan. Nah, juga perlu saya ketahui gitu kan, di dalam kehidupan ini mungkin dalam setiap tausiah-tausiah gitu kan, atau dalam setiap motivator-motivator itu mereka selalu berkata bahwa tidak ada yang namanya kebetulan, semua itu sudah disetting gitu kan. Nah, tinggal masalahnya kita bisa membuat sesuatu yang kebetulan itu sesuai dengan keinginan kita gitu kan. Jadi keberuntungan itu memiliki rumus gitu kan. Sama seperti ketika Bang Tio membahas tips hitung cepat gitu kan. Jadi tips hitung cepat, jadi tidak perlu kalkulator tapi sudah bisa digunakan. Ketika orang lain menggunakan mencet-pencet kalkulator, belum tekan enter, Bang Tio dengan tips hitung cepatnya sudah bisa menyelesaikan permasalahan itu gitu kan. Dan ternyata untuk mencapai kehidupan yang berlimpah materi itu ternyata ada rumusnya gitu kan. Loh, emang bisa gitu. Jadi kita cukup teorinya sederhana gitu. Kita upgrade saja. Kita upgrade vibrasi diri kita itu menjadi vibrasi tinggi. Nah, dengan kita meningkatkan vibrasi kita menjadi vibrasi tinggi, itu kita tadi itu hidup berlimpah. Dan saya pernah bahas vibrasi yang tinggi itu identik dengan bilangan yang besar ya. Jadi kalau ibaratnya vibrasi itu dalam suatu garis bilangan, saya pernah bahas itu garis bilangan itu ada yang di sebelah kiri ada bilangan negatif, di tengah itu ada 0, di sebelah kanan itu bilangan positif. Nah, kalau kita sedang berada dalam vibrasi rendah, malas, galau ya gitu, terus sedih gitu kan karena diputusin sesuatu gitu kan. Nah, kita harus bisa meningkatkan menjadi vibrasi tinggi ya supaya bisa hidup berlimpah. Tetapi juga harus melewati tahapan tadi 0 gitu kan. Jadi kita relaksasi ya. Nah, seperti itu tuh bagian supaya kita hidupnya bersantai gitu. Jadi dengan kita hidupnya relaksasi, santai, dan kita nanti baru bisa ambil ancang-ancang untuk menuju vibrasi tinggi ya supaya hidup berkelimpahan gitu kan. Nah, tapi gimana caranya kita meningkatkan vibrasi diri gitu kan? Nah, kita bisa meningkatkan vibrasi diri kita itu dengan cara, nah itu tadi kita tingkatkan. Nah, ini tadi kan 1 2 3 4 5 ya, ada banyak ya sama, tapi saya ringkas menjadi 5 supaya nggak makin galau gitu kan cara itu. Jadi caranya meningkatkan vibrasi diri itu adalah afirmasikan positif ya untuk abas ya, untuk alam bawah sadar kita. Jadi kita harus bisa itu tadi memaksa alam bawah sadar kita dengan afirmasi positif. Nah, ini juga perlu saya ketahui, ini banyak yang orang belum tahu gitu kan, bahwa saya tadi pernah bahas ini ya, kemiripan menarik kemiripan gitu kan. Jadi positive thinking hasil baik, negative thinking itu hasilnya buruk kan gitu kan. Nah, afirmasi ini gitu kan, afirmasi negatif, afirmasi positif itu kita harus bisa menyesuaikan, dalam artian kita harus bisa memasukkan afirmasi positif ke dalam alam bawah sadar kita gitu kan. Alam kesadaran itu dibagi dua ya, jadi alam sadar dengan alam bawah sadar gitu kan. Nah, banyak orang gagal gitu kan dalam kehidupan karena saya kepengen kaya gitu kan, tapi pada kenyataannya miskin. Saya kepengen punya istri cantik tapi ternyata jelek, gembrot, gendut, pelit gitu kan. Gitu kan, ngambekan gitu kan. Oh, Bang Tio curhat ya? Bukan curhat gitu kan, saya cuman berbagi pengalaman ya, sama aja gitu kan ya, intinya begitu ya. Jadi itu kita kepengen istri cantik tadi pada kenyataannya jelek dan bawel gitu kan, gendut, jebrot. Jadi itu artinya apa? Kita salah dalam membuat suatu afirmasi. Menurut kita itu afirmasi positif, tapi ternyata tubuh atau alam semesta merespon menjadi afirmasi negatif gitu. Karena kita gagal memasukkan afirmasi positif ke dalam alam bawah sadar kita gitu. Jadi perlu saya ketahui yang diproses oleh lingkungan kita, apa yang kita inginkan, terus supaya berhasil di kehidupan nyata, maka kehidupan nyata itu yang itu dirancang oleh alam semesta itu, alam semesta itu ngelihatnya dari alam bawah sadar kita. Dia tidak melihat alam sadar kita gitu. Jadi apa yang ada dalam alam bawah sadar kita itulah yang diproses oleh semesta gitu kan, lingkungan kita gitu kan. Jadi kalau dilihat secara indera keenam misalnya, kita di alam bawah sadar kita isinya keberhasilan. Nanti ya hidup kita akan dikelilingi oleh keberhasilan gitu kan. Tapi kalau yang di dalam alam bawah sadar kita isinya kegagalan mulu ya, nanti hidup kita akan dipenuhi dengan kegagalan gitu. Nah, yang jadi masalah banyak orang yaitu gagal dalam membuat afirmasi positif untuk alam bawah sadar kita, untuk abas kita gitu kan. Itu tadi perasaan udah positif ternyata negatif. Jadi di sini kita akan bahas gimana caranya membuat atau memaksa alam bawah sadar kita supaya selalu menjadikan afirmasi positif ke dalam diri kita. Caranya itu adalah saya pernah bahas di sepertiga malam ya. Jadi sebelum kita tidur itu biasanya kan kita lihat-lihat
video-video gitu kan yang aneh-aneh gitu kan, video dewasa. Nah, mulai dari sekarang bukan saya melarang gitu kan, kurangi gitu kan, kurangi dan kita buat menjelang kita tidur itu kita ya kalau itu versi religi kita berdoa kepada Sang Maha Pencipta supaya apa yang kita inginkan besoknya berhasil. Jadi doa yang paling mujar menjelang kita tidur itu gitu, karena antara kita ngantuk gitu kan itu sebenarnya kita berada dalam masa transisi ya antara alam sadar dengan alam bawah sadar. Ketika itu bisa kita lakukan berdoa dulu gitu kan, atau kita menghack alam bawah sadar dengan afirmasi positif gitu kan wahai Tuhanku gitu kan, hari ini aku bahagia, besok aku abahagia gitu. Ini contoh afirmasi positif. Hari ini aku bahagia, besok aku bahagia. Hari ini aku senang, besok aku senang gitu kan. Hari ini aku memiliki mobil yang kecil atau mobil yang mungil gitu. Jangan bilang kecil ya, mobil yang mungil gitu kan. Mobil ini memang selalu membantuku kemana aku pergi gitu kan. Nah, besok berikan aku mobil yang lebih besar dari yang sekarang supaya bisa membawa keluargaku kemana-mana, sehingga tidak hanya aku saja yang hidup dalam kesuksesan tapi juga sekelilingku, keluargaku, temanku, tetanggaku gitu kan, saudaraku gitu, seperti itu ya. Jadi kita afirmasi positif ke dalam alam bawah sadar kita. Habis itu kita baca doa, tidur. Nah, itu nanti secara refleks alam bawah sadar kita akan kata-kata afirmasi positif itu akan masuk ke alam bawah sadar kita, dan lingkungan atau alam semesta itu akan melihat itu gitu kan. Oh, ternyata ini orang kepengennya mobil yang bagus gitu kan, mobil yang indah gitu kan. Terus kepengen yang hal-hal baik gitu kan, seperti itu kan. Itu nanti bisa gitu kan. Rumah kita misalnya kecil, kita jangan bilang rumah kecil gitu. Wahai Tuhanku, alhamdulillah saya sudah punya rumah yang mungil untuk keluargaku gitu kan. Besok berikan aku rumah yang lebih besar agar bisa menampung saudara-saudaraku, supaya aku bisa berbuat kebajikan lebih banyak lagi gitu. Nanti habis itu kita tidur gitu. Nah, ketika kita tidur nanti alam bawah sadar, lingkungan akan melihat alam bawah sadar kita dan akan memproses itu gitu kan. Jadi memproses, oh ini orang kepengen rumahnya besar. Nah, nanti alam semesta dengan caranya sendiri itu akan membuat pintu-pintu rezeki yang tidak terduga, yang membuat kita memiliki anggaran untuk membuat rumah kita atau merenovasi rumah kita menjadi besar ya. Kita kira-kira seperti itu. Dan itu bisa terjadi dan pasti terjadi, yang penting kita yakin gitu kan. Berapa kali saya bahas, yang penting kita yakin gitu kan. Aku yakin, jangan bisa nggak, ketika kita bisa atau enggak. Nah, itu kita berada dalam keraguan-raguan. Ketika kita berada dalam keraguan-raguan, alam semesta merespon alam bawah sadar kita, wah ini orang nggak yakin, ragu-ragu. Ketidakyakinan, ragu-ragu itu bagian dari kegagalan. Oke, seperti itu. Jadi harus yakin, jangan bisa apa enggak, yakin gitu, pasti berhasil gitu, pasti akan direspon gitu oleh Sang Maha Pencipta gitu kan, seperti itu. Nah, yakin saja tidak cukup, atau ini kan afirmasi positif, berapa kali saya bilang ini adalah doa, dan doa saja tidak usah itu Tuhan benci gitu kan. Orang berdoa nggak pernah berusaha, malas. Orang nggak pernah berdoa cuman usaha doang, itu namanya sombong. Malas dan sombong itu sifat-sifat buruk ya, energi negatif, vibrasi rendah yang harus kita jauhi gitu kan. Seperti itu. Jadi caranya kita setelah afirmasi positif, langkah selanjutnya apalah? Kerja nyata gitu kan. Apa itu? Rajin sedekah gitu kan. Kita harus rajin sedekah, dan ini berat, memang berat gitu. Tidak semua orang, ini satu kalimat yang mudah diucapkan tapi sulit. Ingat, sulit ya, bukan mustahil. Kalau mustahil saya tidak akan bahas. Jadi bukan satu hal yang mustahil untuk dilaksanakan tapi sulit ya. Rajin sedekah itu mudah diucapkan tapi sulit untuk bisa laksanakan. Yang ada kita juga rajin meminta kan gitu. Jadi tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Tapi kita akan selalu berusaha untuk rajin membawakan tangan, tidak berusaha untuk meninggikan tangan kita gitu kan. Cobalah sekali-sekali ketika kita menerima suatu sedekah, kita berdoa afirmasi positif bahwa oke, hari ini saya terakhir menerima sedekah ya. Besok ya, minggu depan, tahun depan saya harus memberi sedekah gitu ya. Harus memberikan sedekah dan lebih banyak lagi gitu. Jadi harus rajin sedekah ya. Bukan meminta sedekah, walaupun kalau emang kondisi kepepet kita minta nggak apa-apa, tapi ya dikurangi ya. Kita kalau sebisa mungkin itu harus rajin sedekah gitu kan. Oke, nah setelah afirmasi positif benar rajin sedekah, langkah selanjutnya adalah, nah ini tadi, kita harus banyak-banyak bersyukur dalam kondisi apapun. Banyak harta, istri cantik, bersyukur wajar, tapi bagaimana ketika tiba-tiba karena satu hal istri kita menjadi jelek, gendut ya, gembrot gitu kan. Nah, terus kita terpuruk kondisinya gitu kan. Nah, tapi kita masih bisa smile gitu, masih bisa bersyukur. Inilah suatu hal yang sulit dilakukan oleh sembarangan orang gitu kan. Tapi kalau itu kita lakukan, wah, kita menjadi manusia pilihan gitu kan, seperti yang pernah saya bahas gitu kan. Jadi itu ya, banyak bersyukur dalam kondisi apapun, bukan cuma bersyukur pada saat senang, susah senang kita bersyukur ya, seperti itu ya. Itu pasti nanti alam semesta akan meresponnya menjadi satu vibrasi tinggi yang sangat besar, atau kita berada dalam, ibaratnya garis bilangan, itu berada dalam garis bilangan yang besar ya, tidak hanya
positif saja, tapi bilangan positif yang sangat besar gitu kan. Dan itu suatu hal yang bagus ya, bisa membuat hidup kita berlimpah. Nah, yang berikutnya apa? Sebarkan salam gitu kan. Sebarkan 3S ya, senyum, salam, sapa. Jadi terhadap siapapun yang kita jumpai gitu kan, terutama manusia ya gitu, kita harus bisa senyum gitu kan. Jadi kan karena senyum itu kan semurah-murahnya sedekah ya. Karena kalau sedekah yang tadi saya katakan itu pasti identik dengan uang gitu kan, dan itu sulit dilakukan. Padahal senyum kemudian mengucapkan salam kepada orang, salam itu kan berarti kan salam selamat ya, salam selamat. Jadi kita mengucapkan salam, mengucapkan selamat. Jadi kita mendoakan supaya orang-orang yang kita jumpai di perjalanan hidup kita itu semuanya selamat gitu kan. Walaupun pada kenyataannya ada yang tidak, tapi kita berharap selamat gitu kan, mendoakan selamat gitu. Dan kemudian kita menyapanya gitu kan, nanya gimana kabarnya gitu kan, udah sehat gitu kan, apakah lagi dalam kondisi senang gitu kan. Kalau sedih apa sedihnya, nanti bisa dibantu misalnya gitu, walaupun cuma spek-spek, tapi sebaiknya tidak spek-spek. Kalau kita memang mampu ya bantu gitu kan, jangan cuma apa ya pencitraan, tapi benar-benar ya seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, yang berikutnya, nah ini juga yang gampang-gampang susah juga ya, menyambung tali silaturahmi ya. Beberapa orang karena masalah ekonomi, sebenarnya berawal dari masalah ekonomi, akhirnya memutus tali persaudaraan. Sangat disayangkan gitu. Karena kalau kita bisa mengawali, menginisiasi, memprovokasi supaya orang yang tadinya ribut dengan kita itu menjadi akur dengan cara ini, menyambung tali silaturahmi. Kalau kita bisa menjadi pendahulu, itu suatu hal yang luar biasa gitu kan. Dan itu ya kita benar-benar menjadi manusia pilihan gitu kan. Ketika mereka memutuskan tali silaturahmi, kita bisa menyambung tali silaturahmi gitu. Karena kata baginda Rasul, menyambung tali silaturahmi bisa memperpanjang umur, memperpanjang rezeki, memperpanjang jodoh, atau memperpanjang kita hidup berlimpah. Oke, gitu ya. Jadi afirmasi positif, rajin sedekah, banyak bersyukur, sebarkan 3S, sambung silaturahmi. Ini tips-tips yang bisa membuat kita hidup berkelimpahan. Dan perlu sahabat rasa diketahui, 12 khas ini itu sekarang disebarluaskan secara viral. Zaman dulu itu diumpetin sama penguasa gitu. Karena kenapa? Kalau sampai masyarakat kalangan bawah tahu, bisa mempelajari hukum alam semesta ini, maka akan terjadi gerakan massa yang besar. Atau zaman sekarang yang lagi ngetren di TV itu apa, people power gitu kan, people power, gerakan masyarakat luas untuk menjatuhkan sesuatu gitu kan. Nah, itu bisa digunakan ya. Nah, tapi itu dulu diumpetin, sekarang itu kita gunakan untuk, nah bukan untuk mengajak kita untuk berbuat kehancuran, tapi untuk diri kita sendiri agar hidup berlimpah. Nah, dengan kita hidup berlimpah, kita bisa berbagi. Dengan kita bisa berbagi, alam semesta merespon berupa kebaikan-kebaikan yang kontinu, tidak hanya hari ini, tapi untuk selama-lamanya gitu kan. Amin amin ya rabbal alamin gitu kan. Oke, nah jadi kesimpulannya adalah gitu ya, kalau kita memperbanyak kebajikan di lingkungan kita, di lingkungan itu masalah manusia ya, hewan, tanaman, dan benda-benda mati. Nah, perlu saya ketahui benda-benda mati ini bukan tidak mati dalam benar-benar apa, dalam artian dia tidak bernyawa. Benda-benda mati ini sebenarnya berjiwa gitu, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan gitu kan. Memang dia tidak bisa bergerak, tidak bisa ngomong, tapi dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Berapa kali saya pernah bahas gitu kan, kalau kita makan nasi, kemudian nasi kita puji-puji gitu kan, ini nasi enak, nasi bagus, nasinya pulan bukan perak ya, nasinya gurih manis, itu pasti nasi yang mendengarkan omongan kita itu dia akan senang. Nah, dengan dia nasinya senang, itu kalau kita pakai mikroskop elektron, itu dia dalam bentuk yang sebaiknya gitu kan. Jadi bentuknya itu indah dilihat gitu kan. Dan itu kalau disimpan di udara terbuka itu bisa bertahan sampai 3 hari, nggak basi gitu. Tapi kalau kita makan nasi atau buah-buahan atau sayuran, terus kita caci makiin, sayur apa sih ini bau gitu kan, nasi apa gitu kan, keasinan gitu kan, nasinya perak gitu kan, nggak enak. Nah, itu kan dia akan sedih kan karena dimaki-maki. Nah, dengan dia sedih dimaki-maki karena dia berjiwa, nanti kalau disimpan di udara terbuka itu akan cepat basi, kurang dari 1 kali 24 jam. Dan ini sudah dibuktikan oleh profesor di Jepang gitu kan. Mereka mengadakan tim, membentuk tim, terus mengadakan suatu perangkaian penelitian, dan ketika dikasih puji-pujian, afirmasi positif atau doa, itu air itu ya, itu ketika di zoom dengan menggunakan mikroskop elektron, itu bentuknya indah ya, bentuknya itu seperti apa, salju ya, kepingan salju ya. Kalau sahabat Rasul pada lihat kepingan salju kan bentuknya indah ya, itu bentuknya segi 6 beraturan indah. Tapi kalau kita maki-maki gitu kan, kalau nasi itu kita maki-maki atau air itu kita maki-maki, dan kita zoom dengan menggunakan mikroskop elektron, itu bentuknya ini ya, menyeramkan gitu ya. Jadi kayak marah gitu loh, jelek gitu kan, seperti itu. Jadi itu sudah diteliti oleh profesor Jepang, dan itu bukan suatu hal yang khayal, itu kisah nyata gitu kan, bukan fantasi saya gitu ya, tapi benar-benar kisah nyata. Jadi gitu kesimpulannya.
perbanyak kebajikan di lingkungan ya, manusia, hewan, tanaman, dan benda-benda mati yang berjiwa itu, maka eh, kita akan bisa meningkatkan vibrasi diri menjadi yang tinggi atau bilangan positif yang sangat besar agar hidup kita berlimpah materi, agar hidup kita berlimpah kesuksesan gitu. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, mudah-mudahan materi kali ini mudah dipahami gitu kan. Kalau misal masih bingung, tonton terus dari awal sampai akhir, jangan di skip agar tidak gagal mandiri gitu kan. Nah, kalau masih bingung juga, nah biasa kirim komentar, kritik, saran di kolom komentar, disertai dengan menekan tombol like, subscribe, sama uh, tombol lonceng, supaya kalau ada pembaruan informasi, sahabat Terasa Hidup dapat informasi lebih dulu dari yang lain. Dan kalau menurut Sarah ini informasi ini bagus gitu kan, silakan share ke teman-teman arisan, ke teman-teman ngerumpi gitu ya, ke teman-teman sekolah atau ke klub-klub masak-masak Sarah gitu kan, seperti itu, supaya semua mendapat kebermanfaatan, tidak hanya Sarah doang sendirian gitu. Kalau kebaikannya terus dibagi-bagi, jangan dikekepin sendiri ya, jangan pelit, karena orang pelit, berapa kali saya ngomong, orang pelit itu ada di vibrasi rendah. Kalau kita pengen hidup bergelimpang harta ya harus berada pada vibrasi tinggi dengan cara berbagi informasi. Yang paling ringan aja, mungkin kalau berbagi duit masih berat gitu ya, nah itu berbagi informasi aja gitu kan, share gitu ke teman-teman lingkungan Anda ya, supaya mendapat informasi yang menarik, jadi Sarah dapat pahala berjamaah gitu kan. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan episode kali ini berguna untuk semuanya gitu, bermanfaat untuk kita semua yang berada di dalam kegalauan karena gagal mencapai keberlimpahan gitu materi. Oke gitu. Nah, sampai jumpa pada episode berikutnya yang lebih dahsyat, yang lebih bergelora, yang lebih berenergi, yang lebih berpower dibanding episode sebelumnya gitu kan. Terima kasih atas perhatian Sarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.